Sebelum saya menyampaikan tentang itu, tentunya kita faham betul. Sesungguhnya kita ini mendapatkan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kenikmatan yang pertama, Allah memberikan kepada kita Al-Quran. Dan ini merupakan kenikmatan, karena sesungguhnya tidak ada kenikmatan yang paling besar dari orang yang beriman kecuali kenikmatan itu Al-Quran, karena dia menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Semua pertanyaan dalam kehidupan kita terjawab oleh Al-Quran. Dan sesungguhnya Quran itu merupakan mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Karena siapapun yang mengikuti Al-Quran, dia pasti akan menjadi orang yang paling mulia di antara manusia. Malaikat yang membawa Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, yaitu adalah Jibril. Manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi manusia yang paling utama, yaitu adalah Nabi Muhammad. Malam waktu Allah menurunkan Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan bulan ketika Allah menurunkan, dan kemudian bulan yang Allah menurunkan kepada kita Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Makanya kalau kita mengikuti setiap petunjuk yang ada di dalam kitabullah, maka pasti kita akan menjadi mulia. Dan sesungguhnya itu merupakan bagian dari nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Bersyukurlah dengan kenikmatan Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Selain dari kenikmatan Al-Quran, Allah masih menyempurnakan kenikmatan untuk kita, yaitu kenikmatan berikutnya Allah memberikan kepada kita sunnah. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi. Yang dimaksudkan sunnah bukan kelompok, yang dimaksud dengan sunnah bukan golongan. Tetapi sunnah itu adalah segala sesuatu yang kita sandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan dan perbuatan beliau. Maka itu merupakan sunnah dan itu adalah kenikmatan. Berapa banyak ayat di dalam Al-Quran disampaikan secara global, maka penjelasan terperincinya dan detailnya disampaikan oleh Nabi di dalam sunnah. Dan sunnah itu mengatur detail dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun bagian dalam kehidupan kita kecuali semuanya telah diatur dalam sunnah. Sampai urusan ludah, sampai urusan ingus, sampai urusan rambut, semuanya telah dibahas di dalam sunnah. Dan itu merupakan bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi selain dari dua kenikmatan ini, Allah juga masih memberikan kepada kita kenikmatan. Tetapi sayangnya dan ironisnya, kadang-kadang kita tidak merasa kalau itu adalah kenikmatan. Allah menyampaikan di dalam surat Ali Imran 103, ketika Allah kemudian berfirman, wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah menyampaikan, ingatlah terhadap kenikmatan yang kami berikan kepada kalian, di mana dulunya kalian itu adalah bermusuhan. Lalu dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, maka sesungguhnya kalian menjadi orang-orang yang saling bersaudara karena keimanan kalian. Allah menyampaikan pada ayat ini dengan Allah mengatakan wadhkuru, artinya ingat. Dan Allah mengkaitkan kata wadhkuru dengan kata nikmatullah, nikmatnya Allah. Apa itu kenikmatan yang Allah berikan? Yaitu adalah ketika kita dijadikan oleh Allah bersaudara atas keimanan dan ketakwaan. Dan itu merupakan bagian pula dari kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Walaupun terkadang kita sering lupa, walaupun sering kita amnesia terhadap besarnya kenikmatan ketika kita telah dijadikan bersaudara. Islam itu ketika meletakkan persaudaraan tidak melihat kepada letak geografis, tidak pula melihat kepada warna kulit, tidak pula melihat kepada status kita dan jabatan kita. Apapun yang telah mengatakan dirinya beriman, maka dia menjadi saudara kita dan kita adalah saudara bagi mereka. Dan yang mempersaudarakan saya dan antum bukan Pak RT. Yang mempersaudarakan ana dan antum bukan Pak RW dan bukan pula gubernur. Tapi yang mempersaudarakan kita karena iman yang bertengger di hati kita dan di hatinya antum, yang mempersaudarakan itu adalah Allah di atas arsy-Nya. Dan itu merupakan nikmat yang besar ketika kita telah dipersaudarakan. Dan yang mempersaudarakan itu adalah Rabb semesta alam yang menguasai alam semesta ini. Makanya kita dapatkan, makanya ketika kita mengetahui bahwasanya kenikmatan di dalam kita bersaudara merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, makanya antum tidak pernah dapati satu kitab yang paling menyuruh kita dan mendorong kita untuk bersaudara itu kecuali adalah Al-Quran.
Makanya antum perhatikan, rata-rata perintah di dalam Al-Quran itu rata-rata bagaimana menjaga persaudaraan di antara kita. Makanya diletakkan itu surat Al-Hujurat, yang salah satunya surat Al-Hujurat itu meletakkan dasar-dasar kita ketika kita berinteraksi, ketika kita bersaudara. Sampai cara memanggil saudara kita pun diatur di dalam Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu membicarakan tentang bagaimana kita bersaudara, karena antum tidak pernah dapati satu kitab yang paling besar spiritnya untuk mempersaudarakan di antara orang yang beriman kecuali itu adalah Al-Quran.